Tapi karena Allah Maha Baik, Allah memberikan dulu pilihan manusia. Silakan kamu ikhtiar, silakan kejar cita-cita kamu, silakan apa yang kamu inginkan. Tapi kata kuncinya, ujung-ujungnya apapun yang kita usahakan, ketika orang diuji, biasanya yang pertama kali di pikiran dia, bagaimana menyelesaikan masalah, atau bagaimana mengikuti perintah Allah dengan masalah ini. Jangan sekali-kali coba-coba melakukan ikhtiar tidak sesuai petunjuk Al-Quran. Pasti bingung. Ustadz, dalam keseharian manusia itu kan ada yang namanya ikhtiar, berusaha untuk mengejar sesuatu, dia berusaha untuk mengerjakan sesuatu, yang mana usaha tersebut ya disebut dengan ikhtiar. Sebenarnya bagaimanakah pandangan Al-Quran terkait ikhtiar itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini pertanyaan sebenarnya realita hidup ya. Bahwa semua orang itu pasti diwajibkan Allah untuk ikhtiar. Cuman pertanyaan kedua, pilihan ikhtiar itu cuma dua. Ikhtiar yang diridhoi Allah dan yang tidak diridhoi Allah. Apa ikhtiar yang diridhoi Allah? Berarti pasti ikhtiar itu dilakukan dalam rangka mengikuti apa yang Allah inginkan. Apa keinginan Allah kepada manusia? Sederhana. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar yang tidak diridhoi Allah. Karena manusia diberikan pilihan. Yaitu apa? Mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau Bapak merenungkan, sebenarnya ikhtiar itu cuma dua hal ini ya. Mengikuti keinginan Allah, berarti dengan niat beribadah. Dan mengikuti hawa nafsunya manusia. Nah menurut Ustaz Anas, kira-kira ikhtiar yang benar itu mengikuti keinginan Allah atau mengikuti hawa nafsu kita? Ya, mengikuti keinginan Allah. Oke, tapi karena Allah Maha Baik, Allah memberikan dulu pilihan manusia. Silakan kamu ikhtiar, silakan kejar cita-cita kamu, silakan apa yang kamu inginkan. Tapi kata kuncinya, ujung-ujungnya apapun yang kita usahakan, pasti tetap yang memutuskan Allah, betul? Makanya dalam ikhtiar itu ada namanya konsep tawakal. Apa itu tawakal? Manusia itu harus sadar, tugas dia hanya berikhtiar, lalu hasilnya berserah diri kepada Allah. Nah sebenarnya kan yang menjadi sulit itu menurut Ustaz Anas, ikhtiarnya atau berserah diri kepada hasilnya? Yang sulit itu berserah diri. Ya, karena kebanyakan orang ikhtiar itu niatnya bukan untuk beribadah. Tapi niatnya bagaimana agar yang diinginkan itu bisa terwujud. Itu yang menjadi masalah. Oke. Kemudian gini Stan, seperti yang tadi ditanyakan bahwa kesulitan manusia pada umumnya itu adalah berserah diri kepada Allah. Memang sebenarnya apakah di Al-Quran juga dijelaskan apa yang menyebabkan manusia itu sulit untuk berserah diri kepada Allah? Betul, karena dasarnya manusia kan semuanya pasti ingin mewujudkan apa yang diinginkan tuh. Atau gini lah, Ustadz pernah punya masalah nggak? Ketika orang diuji, biasanya yang pertama kali di pikiran dia, bagaimana menyelesaikan masalah, atau bagaimana mengikuti perintah Allah dengan masalah ini. Kebanyakan bagaimana menyelesaikan. Nah makanya awal dari situ. Makanya semua diawali apapun yang dilakukan, silakan berikhtiar tapi tolong luruskan dulu niat. Karena niat ini yang menjadi fondasi awal, apakah kita ibadah atau bukan. Oke, kan segala kegiatan kalau tidak diniatkan karena Allah, kan bukan ibadah. Sedangkan kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Hmm. Berarti ketika kita bicara tentang ikhtiar, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah niat. Betul. Karena kecewa tidak kecewa tergantung dari niatnya kan. Loh ketika orang misalnya cuma fokus bagaimana menyelesaikan masalah atau bagaimana mewujudkan keinginannya, ketika tidak terwujud kecewa nggak? Kecewa. Tapi ketika misalnya dari awal bahwa saya ikhtiarnya beribadah, bertawakal kepada Allah, maka dia sadar apapun hasilnya saya akan terima. Berarti kan pas pukulannya misalnya tidak sesuai, insya Allah juga tidak terlalu kecewa. Karena dia sadar dia hanya ikhtiar, keputusan apapun terlepas kepada Allah. Ya. Kemudian pada saat kita mengawali niat ikhtiar kita, Ya, apakah di situ kita boleh memikirkan gini maksudnya, biasanya kan orang ketika memulai sesuatu, itu juga sudah ingat nanti hasil gitu ya. Dia akan berpikir bahwa, aku akan, apa namanya, aku akan tidak mempedulikan hasilnya apa. Artinya, ya nanti mau hasilnya sukses atau tidak sukses aku tidak pedulikan. Seperti itu salah nggak? yang terpenting itu hasilnya atau proses ibadahnya kepada Allah. Sebenarnya proses. Lah kan perintah kita kan cuma ibadah.
Makanya manusia tidak boleh ikut campur urusan hasil kan bagi yang sadar kan. Tapi bagi yang tidak pun, memang mau apa? Kan tetap masih urusan Allah. Iya. Nah artinya, di dalam Al-Quran itu sebenarnya menjelaskan kesadaran-kesadaran di dalam menjalani hidup. Agar kita memang tidak sesat. Makanya, jangan coba-coba sekali-kali ya. Jangan sekali-kali coba-coba. Melakukan ikhtiar tidak sesuai petunjuk Al-Quran. Pasti bingung, pasti tersesat. Oke Ustaz, melakukan ikhtiar, harus sesuai petunjuk Al-Qur'an. Rumus sederhana agar ikhtiar kita sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an itu apa Ustaz? Lah rumusnya cuma satu, niat karena Allah Niatkan dulu. dan sikapnya adalah siap menerima hasil apapun yang Allah berikan, bukan menentukan. Kebanyakan orang saat ikhtiar menurut Ustaz Anas ya, itu kan menentukan hasil atau menerima hasil. Menentukan hasil. Nah Allah itu yang nggak suka. Karena hasil itu tetap yang menentukan Allah. Makanya di surat 40 ayat 10 kan, apapun yang kau perselisihkan, keputusan terserah kepada Allah. Iya iya. Kalau kita tidak boleh menentukan hasil, bagaimana misalkan kita bicara dunia kerja yang adanya target dan goal seperti itu bagaimana? Nah target itu kan nggak apa-apa, sebagai salah satu ikhtiar maksimal. Target, planning, profesional silahkan. Tapi dari awal kesadaran, tercapai tidak tercapai itu bukan karena dia profesional atau bukan karena dia mampu. Tercapai tidak tercapai itu karena memang hanya dengan pertolongan Allah. Atau bisa begini nggak Ustaz, misal, ketika dia hasilnya kemudian tidak sesuai keinginan, Mhm. kemudian dia mencoba untuk evaluasi, biasanya itu umum saya, ketika tidak sesuai itu melakukan evaluasi. Nah, Ah, evaluasi saya itu ternyata kurang maksimal ikhtiarnya. Nah, sebenarnya antara kesalahan kurang maksimal ikhtiar atau kesalahan salah niat, itu mana yang benar sebenarnya? tadi saya ulang ya. Target planning itu wajib silahkan. Karena itu menunjukkan kesungguhan kita kan. Cuman tuh pikiran kita selama ini, dengan target planning itu apakah memang tujuannya supaya berhasil? Atau tujuannya agar bertawakal kepada Allah? Kan ini berbeda Ustaz. Karena memang ditawakal ini kan konsepnya memang harus kita maksimal. Dalam rangka apa? Dalam rangka taat kepada keputusan apapun yang nanti Allah putuskan. Jadi goalnya itu ketaatan bukan mata penolakan atau bahkan ngeyel ketika Allah memutuskan tidak sesuai, gitu. Oke. Ustaz dari tadi kan selalu disinggung tentang ibadah kepada Allah, tawakalan, taatan, kan istilah-istilah ini, seakan apa ya namanya, tidak begitu akrab dengan orang-orang yang tidak rajin ibadah. Kemudian prinsip apa yang sebaiknya kita jelaskan kepada mereka yang tidak rajin ibadah? Simpel aja. Sebenarnya kan orang tawakal itu Allah cukupkan. Berarti artinya target tercapai, keinginan terwujud. Berarti apa kesimpulannya? Kok Allah tahu kok keinginan kita yang diwujudkan Allah tahu. Tapi logikanya wujudkan dulu keinginan Allah. Jadi dalam berikhtiar itu kita bertawakal kepada Allah. Nanti hadiahnya Allah wujudkan apa yang kita ingin. Bahkan itu bisa dipermudah. Dikali syirik harusnya. Kan? Insyaallah. Jadi hari itu tuh wujudkan keinginan Allah dengan cara yang kita lakukan. Maka Allah akan wujudkan apa yang kita inginkan. Ya ya ya. Intinya adalah muaranya kepada Allah ya, mu'min. Semua. Apapun kita ikhtiarkan kalau tidak kepada Allah terus mau ngapain? Ya kan? Anggaplah kita banyak uang kita semuanya tapi tidak membuat kita yakin kepada Allah pun mau ngapain? Masya Allah ini luar biasa. Jemaah sekalian, teman-teman semuanya, tema tentang ikhtiar, kemudian menyadarkan kepada kita bahwa ternyata ikhtiar yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah dan apa ya, hal yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa lepas dalam ikhtiar kita, dalam hidup kita. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau juga belum bisa memahami, coba diulang-ulang kembali kajian ini dan semoga perlahan Allah akan berkaya kepada kita semua dalam bisa berikhtiar sesuai dengan keinginan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.